Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, kuburan bukanlah sekadar tempat fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Melalui membersihkan makam dan merawat tumbuhan di atasnya, umat Islam menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal, serta mengharapkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Namun, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa dalam melakukan kegiatan ini, ada prinsip-prinsip hukum dan etika yang harus diikuti. Inilah alasan mengapa kita dilarang mencabut rumput yang berada di atas makam. Dalam tradisi Islam, terdapat ketentuan yang mengatur hukum mencabut rumput yang masih hijau di atas makam. Hukum ini memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran Nabi Muhammad yang diambil dari hadits-hadits beliau. Salah satu hadits yang menjadi dasar hukum ini adalah hadits yang mengisahkan tentang tindakan Nabi ketika beliau menancapkan pelepah kurma di atas kuburan yang belum kering. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan praktik Nabi dalam merawat kuburan, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Hadits dan pemahaman tentang tindakan Nabi. Pencabutan rumput yang masih hijau di atas makam memiliki hukum yang dijelaskan melalui pemahaman hadits Nabi Muhammad tersebut. Sebagai contoh, dalam hadits tersebut, Nabi mengambil tindakan untuk meringankan siksa mayit dengan menancapkan pelepah kurma yang masih segar di atas kuburan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan kesejukan dan penghiburan bagi jenazah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, tumbuhan yang masih segar dan hidup di atas makam memiliki manfaat spiritual yang dapat meringankan beban mayit di alam kubur. Perspektif mazhab Syafi'i dan Hanafi. Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang hukum mencabut rumput di atas kuburan berbeda-beda. Menurut mazhab Syafi'i, hukum mencabut rumput di atas kuburan adalah boleh jika tumbuhan tersebut sudah kering. Namun, jika masih segar dan hijau, ada beberapa perincian yang harus diperhatikan, seperti apakah yang mencabut adalah pemilik kuburan atau bukan. Syekh Ali Shibromalisi dalam catatan kakinya atas Nihayah menyebutkan, semestinya, jika di atas kuburan sudah tumbuh rumput, hal ini sudah cukup, tidak perlu meletakkan pelepah kurma. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rumput sama hukumnya dengan kurma menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hukum mencabut rumput di atas kuburan adalah makruh jika masih segar dan hijau, namun menjadi mubah jika tumbuhan tersebut sudah kering. Dalam kitab I'anatut Tholibin disebutkan, haram hukumnya atas siapapun untuk mengambil atau mencabut tumbuhan yang masih hijau selagi belum kering. Jika tumbuhan tersebut berjumlah banyak, maka boleh untuk mengambil atau mencabutnya untuk merapikan. Dalam kitab Fathul Muin juga disebutkan, disunahkan menaruh pelepah kurma yang masih segar di atas kuburan, dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan Nabi, karena hal itu mayat akan diringankan dari siksa atas berkat tasbih pelepah kurma tersebut, begitu pula tanaman sejenis kemangi. Dan haram mengambilnya selagi belum kering, karena termasuk menghalangi mayit mengambil manfaat dan haknya, berupa diringankan siksanya dan dikunjungi malaikat. Oleh karena itu, hukum mencabut rumput yang masih hijau di atas makam memiliki landasan kuat dalam hadits dan pendapat ulama besar. Dalam kondisi tumbuhan masih segar, jika kita mencabutnya, malah dapat menghalangi jenazah untuk mendapatkan manfaat dan haknya. Hal ini meliputi manfaat dalam bentuk penghiburan dan kesenangan, serta hak jenazah atas zikir yang dilakukan oleh tumbuhan di atasnya. Rumput dan tanaman di atas makam sebagai zikir bagi mayit. Rumput dan tanaman yang tumbuh di atas makam memiliki makna mendalam dalam pandangan Islam. Sebagai bagian dari ciptaan Allah, tumbuhan ini dianggap berzikir untuk sang mayit yang beristirahat di dalam kubur. Fenomena ini mengandung hubungan spiritual yang sangat berarti dalam keyakinan umat Islam. Hadits yang terkenal tentang pelepah kurma yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad di atas makam memiliki implikasi penting terkait dengan dampak positif dari tumbuhan yang hidup di kuburan. Dalam peristiwa tersebut, Nabi menancapkan pelepah kurma di atas tanah kuburan yang masih basah, berdoa agar Allah meringankan siksaan bagi mayit yang ada di bawahnya. Hal ini menggambarkan
bahwa tumbuhan tersebut memiliki peran dalam meringankan penderitaan mayit dalam kehidupan barzah. Sebagaimana disebutkan Al-Hadimi dalam Barikah Mahmudiyah, makruh hukumnya memotong kayu dan rumput kuburan kecuali sudah kering, karena tumbuhan membaca tasbih selagi masih basah, yang mana hal ini membuat mayat senang. Zikir rumput dan tanaman. Zikir rumput di atas makam juga memiliki aspek spiritual yang mendalam. Ketika rumput dan tanaman bergerak karena angin, umat Islam percaya bahwa mereka tengah bertasbih dan memohon ampunan bagi mayit di dalam kubur. Hal ini melambangkan rahmat dan kasih sayang Allah yang luas terhadap makhluknya, termasuk mayit yang telah berpulang. Dengan demikian, rumput dan tanaman yang hidup di atas makam bukan hanya sekadar unsur dekoratif, tetapi memiliki nilai spiritual yang dalam. Melalui zikir yang mereka lantunkan, tumbuhan tersebut ikut berkontribusi dalam meringankan siksaan mayit dan mengajarkan pelajaran berharga tentang ketaatan, rendah hati, dan persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. Menabur bunga menggantikan kurma. Dalam ajaran Islam, terdapat pertanyaan tentang hukum menabur bunga di atas makam, serta bagaimana seharusnya merawat makam menurut perspektif agama. Terkait hal ini, terdapat ayat dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra ayat 44, yang memiliki makna mendalam dan relevan. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat ini menyatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta bertasbih kepada Allah, termasuk rumput dan bunga pada makam yang mencerminkan kebesaran dan kesuciannya. Pendapat ulama tentang menabur bunga di atas makam. Pendapat ulama mengenai kegiatan menabur bunga di atas makam menjadi penting dalam memahami tindakan ini dalam kerangka ajaran Islam. Meskipun kegiatan ini tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad, terdapat riwayat yang mendukung kegiatan ini. Namun, para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum menabur bunga di atas makam. Beberapa ulama menyatakan bahwa tindakan ini bisa jadi makruh, sementara yang lain mengizinkannya sebagai bentuk menghormati dan menghias makam. Namun, penting untuk memahami bahwa tindakan ini harus dijalankan dengan penuh penghormatan dan tanpa menyebabkan kerusakan pada makam, apalagi mengarah pada kesirikan. Kegiatan lain seperti membakar sampah di kuburan atau area sekitar kuburan dikatakan bisa menyiksa jenazah di bawahnya. Mencabut rumput sampai ke akar-akarnya pun juga berdampak demikian. Adab dan etika merawat makam. Pentingnya adab dan etika merawat makam dalam Islam juga menjadi fokus perbincangan. Merawat makam tidak hanya berkaitan dengan menabur bunga, tetapi juga mencakup berbagai tindakan seperti membersihkan kuburan dari rumput liar atau tanaman yang mengganggu. Namun, semua tindakan ini harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap tempat tersebut. Saat memasuki kawasan pemakaman, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang sebaiknya dibaca. Doa tersebut adalah, Assalamualaikum ahlat ja'ari minal mukminina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum la'ahikun, nas'alu allaha lana awalakumul a'afiyah. Doa ini mengandung harapan agar Allah memberikan rahmat dan keamanan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, serta memohon perlindungan bagi diri sendiri yang masih hidup. Selain itu, penting untuk memiliki niat yang benar saat membersihkan kuburan. Tindakan membersihkan kuburan seharusnya bukan semata-mata untuk merapikan tampilan fisik, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan penghormatan. Jika yang mencabut atau memunguti rumput adalah pemiliknya, maka diperbolehkan dengan syarat menyisakan sebagian untuk mayat. Jika bukan pemiliknya, maka tidak diperbolehkan secara mutlak, kecuali sudah ada izin sebelumnya. Niat yang ikhlas dan tulus kepada Allah, memastikan bahwa kegiatan tersebut mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepadanya. Larangan duduk di atas makam. Dalam ajaran Islam, duduk di atas makam juga dilarang. Larangan ini mencerminkan rasa hormat terhadap jenazah yang ada di dalam kuburan serta menghindari pelanggaran adab. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kuburan, seperti berbicara secara sembarangan atau bersikap tidak hormat. Semua tindakan yang mengganggu ketenangan dan kesucian kuburan harus dihindari. Tata cara berlaku adab di makam didukung oleh berbagai hadits dan referensi dari Nabi Muhammad.
Beliau mengajarkan umatnya untuk berlaku dengan sopan dan santun saat berada di kawasan pemakaman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.